Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kantiasa Ramadhania Girkar, NIM 230201191300091. Kali ini saya akan menjelaskan praktikum sterilisasi dan metode hitungan Sherwan atau total plate count. Yang pertama, sterilisasi. Sterilisasi adalah proses mematikan mikroorganisme hingga ke spora pada bahan atau alat. Sterilisasi terbagi menjadi dua, yaitu sterilisasi basah dan sterilisasi kering. Sterilisasi basah menggunakan panas basah dan sterilisasi kering menggunakan panas kering. Metode percobaan sterilisasi kering diawali dengan cawan Petri dibersihkan dahulu dengan kapas yang sudah dibasahi oleh alkohol, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus dan dimasukkan ke dalam oven pada suhu 160 derajat Celcius selama 2 jam atau pada suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Praktikum sterilisasi basah diawali dengan medium dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, NaCl fisiologis dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian Erlenmeyer dan tabung reaksi ditutup dengan aluminium foil dan kapas. Tip mikropipet dibungkus dengan aluminium foil, kemudian tip mikropipet, Erlenmeyer dan tabung reaksi dimasukkan ke dalam gelas beker dan permukaannya ditutup oleh aluminium foil. Gelas beker tersebut dimasukkan ke dalam autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius pada tekanan 2 atm selama 15 menit. Setelah selesai, gelas beker dikeluarkan, tapi khusus untuk medium, diinkubasi dulu pada suhu 55 derajat Celcius agar suhunya turun dan medium tidak beku. Hasil dan pembahasan dari praktikum ini adalah sterilisasi kering berprinsip pada perpindahan panas atau konduksi dari luar permukaan alat ke bagian dalamnya. Sterilisasi kering menggunakan oven, sedangkan sterilisasi basah menggunakan autoclave. Sterilisasi basah prinsipnya menggunakan uap air bersuhu tinggi dan tekanan dalam mensterilkan bahan. Oleh sebab itu, bahan yang disterilisasi basah tidak dapat disterilisasi kering ataupun sebaliknya. Kedua jenis sterilisasi tersebut memiliki perbedaan. Perbedaannya itu terletak pada fungsinya, perangkat yang digunakan, dan mekanismenya. Sterilisasi kering itu fungsinya untuk mensterilkan alat-alat percobaan yang tahan panas dan terbuat dari kaca, sedangkan sterilisasi basah berfungsi untuk mensterilkan bahan yang dapat ditembus oleh air dan tahan tekanan. Mekanisme sterilisasi kering yaitu memanfaatkan panas kering dalam membunuh mikroba dengan cara menghilangkan kelembapan di sekitar lingkungan mikroba sehingga mikroba mengalami dehidrasi dan lama-kelamaan akan mati. Mekanisme sterilisasi basah yaitu membunuh mikroba dengan cara menggumpalkan protein. Uap air panas yang dihasilkan oleh autoclave akan menembus rantai DNA mikroba sehingga rantai DNA-nya rusak dan mikroba tidak bisa berkembang biak. Suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 2 atm selama 15 menit berfungsi untuk membunuh spora dan makhluk hidup vegetatif. Autoclave menurunkan tekanan secara bertahap, tetapi bukan untuk membunuh mikroba, melainkan untuk meningkatkan suhu. Alat disterilisasi kimia dahulu menggunakan alkohol karena alkohol dapat menghilangkan cemaran dan kontaminan mikroba pada alat. Setelah itu, alat-alat seperti cawan Petri dibungkus menggunakan kertas pembungkus dan alat-alat seperti Erlenmeyer, mulut tabungnya disumbat oleh kapas. Tujuannya untuk menjaga kesterilan yang tadi sudah disterilkan oleh alkohol. Aluminium foil juga berfungsi untuk mencegah kontaminan mikroba masuk atau mencemari bagian dalam alat-alat. Faktor yang mempengaruhi sterilisasi adalah tingkat kekeringan alat atau bahan yang akan disterilkan, suhu dan kelembapan pemrosesan, susunan dan kondisi alat sterilisasi, protokol perawatan alat sterilisasi, dan pemilihan metode yang sesuai. Pastikan harus menggunakan masker karena untuk mencegah kontaminasi silang. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini adalah sterilisasi kering menggunakan energi panas tanpa kelembapan dan digunakan untuk mensterilkan alat-alat gelas. Sedangkan sterilisasi basah menggunakan energi panas dan uap air dan digunakan untuk mensterilkan bahan-bahan yang dapat ditembus air dan tidak rusak ketika diberi tekanan. Praktikum yang kedua adalah metode hitungan Sherwan atau total plate count. Metode hitungan Sherwan adalah sebuah cara untuk menghitung jumlah koloni yang tumbuh pada media secara langsung tanpa menggunakan mikroskop. Metode hitungan cawan didasarkan pada perhitungan SPC atau standar plate count, dan cawan yang dipilih adalah cawan yang menghasilkan jumlah koloni sebanyak 30-300. Metode dari praktikum ini diawali dengan pembuatan medium PDA, yaitu 39 gram bubuk PDA ditimbang dengan presisi, kemudian dilarutkan dengan 1000 ml Aquades
pada Erlenmeyer. Kemudian Erlenmeyer tersebut dipanaskan di atas hot plate dengan magnetic stirrer hingga homogen. Medium disterilisasi basah menggunakan autoclave dahulu, kemudian setelah itu didinginkan. Sampel susu dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi Aquades, kemudian dilakukan pengenceran sampai tingkat 10 pangkat minus 6. Pencawanan dilakukan pada 3 tingkat pengenceran terakhir. Pencawanan dilakukan di dalam laminar airflow dan tutup cawan Petri dibuka 3 lebar dekat dengan api bunsen. Kemudian medium PDA steril yang sudah didinginkan hingga bersuhu 50 derajat Celcius dituangkan ke dalam cawan Petri. Setelah itu cawan digerakkan di atas meja dengan gerakan seperti angka 8 dan cawan tersebut diinkubasi dalam inkubator dengan posisi terbalik selama 48 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Hasil yang didapatkan dari praktikum ini adalah sebagai berikut. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengenceran yang rendah menghasilkan jumlah mikroba yang lebih banyak karena pengenceran menyebabkan konsentrasi berkurang. Hasil SPC susu dengan perlakuan suhu dingin menunjukkan hasil yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang suhu kamar karena pada suhu dingin pertumbuhan bakteri akan terhambat. Hasil SPC pada inkubasi selama 72 jam itu menurun karena nutrisi pada medium akan habis setelah 48 jam, sehingga bakteri akan mengalami kematian. Prinsip metode hitungan cawan adalah menumbuhkan sel mikroba hidup pada media agar dan diamati secara langsung pertumbuhannya. Sementara standar bed count adalah metode perhitungan jumlah mikroba dari sampel yang diencerkan dahulu secara berseri, kemudian diinokulasi dan diinkubasi. Jumlah mikroba dihitung dengan mengalihkan jumlah koloni yang dihasilkan dengan 1 per faktor pengencerannya, sehingga satuan yang dipakai adalah CF2 per mili. Medium PDA atau potato dextrose agar adalah medium yang berbentuk padat. Penambahan Aquades pada pembuatan PDA itu bertujuan untuk menghomogenkan PDA. Selain itu, medium PDA juga perlu disterilkan dulu dengan autoclave karena untuk dijadikan sebagai tempat biakan mikroba, medium PDA harus steril. Pembuatan medium PDA juga perlu dipanaskan di atas hot plate dan diaduk menggunakan magnetic stirrer agar homogen. Kemudian PDA juga perlu didinginkan hingga suhunya kurang lebih 50 derajat Celcius agar ketika dituangkan ke cawan Petri tidak ada uap air kondensasi. Bahan utama pembuatan medium PDA itu adalah kentang untuk dijadikan sebagai nutrisi bagi pertumbuhan mikroba karena kentang mengandung karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin. PDA juga mengandung dextrose yang berfungsi sebagai penyuplai gula dan energi. Karena semua nutrisi itulah medium PDA sering digunakan untuk menumbuhkan mikroba. Pengenceran yang digunakan adalah 3 tingkat pengenceran terakhir. Kenapa? Karena 3 tingkat pengenceran terakhir itu akan menghasilkan jumlah mikroba yang dapat dihitung. Inokulasi harus dilakukan di dalam tempat yang steril, seperti di dalam kabinet laminar airflow. Laminar airflow ini dapat menjaga aliran udara di sekitarnya itu agar tetap steril. Selain itu, pencawanan juga dilakukan di dekat api bunsen karena api bunsen dapat menjaga kesterilan. Gerakan angka 8 yang dilakukan pada cawan itu berfungsi untuk meratakan medium dan sampel agar homogen. Inkubasi dilakukan pada suhu 37 derajat Celcius karena suhu tersebut merupakan suhu yang lembab, suhu yang sangat optimal dalam menumbuhkan mikroba. Bakteri yang biasanya mengkontaminasi susu terbagi menjadi bakteri patogen seperti E. coli, Staphylococcus aureus, dan Salmonella sp, atau bakteri pembusuk seperti Micrococcus sp, Pseudomonas sp, dan Bacillus sp. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini adalah suhu dan lama waktu inkubasi mempengaruhi jumlah mikroba yang hidup pada media. Suhu yang rendah akan menghasilkan jumlah mikroba yang sedikit karena suhu rendah menghambat pertumbuhan mikroba. Lama waktu inkubasi yang semakin lama juga akan menghasilkan mikroba yang sedikit karena semakin lama waktu inkubasi maka semakin banyak nutrisi yang sudah habis sehingga mikroba lama-kelamaan akan mengalami kematian. Sekian penjelasan mengenai praktikum sterilisasi dan praktikum metode hitungan cawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.